Oke lur, saat ini kita tidak mancing lur, tetapi saat ini momen istimewa karena untuk di saat ini momen-momen tidak ada juga pas kita lagi jalan di daerah mana ini mas? Minggir itu dilalah kok nggak sengaja kita bertemu dengan Mas Bisma dan dia baru mandiin ular kobra tadi lur. Dan ternyata kok di sini saya kok menarik untuk mengedukasi di jenis ular apa mas tadi mas? King Cobra. Nah mungkin dulu-dulu juga akan tahu nanti bagaimana edukasinya, bagaimana cara memandikan. Mungkin untuk memandikan besok ini cara bagaimana kalau kita saat pas pertama kali tergigit ular kobra. Oke Mas Bisma, ini Mas Bisma siapa ini? Bisma Bramara. Mas Bisma Bramara. Ini kebetulan Mas Bisma ini ikut di komunitas apa mas? Di komunitas Natrik Regional Jogja. Natrik Regional Jogja, kebetulan itu di bawah naungan dari Mas Panji Petualangan. Istimewa sekali lur. Ini spesial sekali lur. Oke Mas Bisma, mungkin kita tadi kan sudah melihat apa namanya waktu Mas Bisma main ular kobra tadi, King Cobra tadi. Iya. Terus sempat yo kalau dilihat secara orang yang bukan pro, iya, ya pasti akan lari. Iya, betul. Nah, di situ memandikan kan pasti ada resikonya Mas Bisma. Mungkin entah kegigit atau apa. Mungkin Mas Bisma sendiri bisa mengasih apa ya edukasi sedikit buat dulur-dulur subscriber semua ini dan dulur-dulur umum. Bila mana nanti ada terkena gigitan ular kobra, entah itu King Cobra atau kobra, diwajibkan penanganannya seperti apa Mas Bisma? Monggo. Ya. Jadi gini, kalau semisal kita tergigit ular kobra maupun king cobra, Iya. entah ular apapun, itu kita penanganannya dengan cara imobilisasi. Imobilisasi. Kalau dijelaskan secara gamblang, imobilisasi mirip penanganan kayak patah tulang. Oh, gitu ya. Dan intinya kalau tidak ada alat untuk imobilisasi, kita bisa mengurangi pergerakan di area luka gigitan. Yang terkena gigitan tadi Iya ya, betul, ya? contohnya saya pernah kegigit kobra. Pernah juga ini? Pernah. Ini pernah, cuma membekas, tidak menimbulkan cacat, dan saya alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk hidup. Alhamdulillah, karena penanganannya yang benar. Yang pertama dilakukan, kita tidak boleh panik. Satu tidak boleh panik. Ya. Kita harus tenang dulu. Kita harus tenang dan kita harus mengurangi pergerakan. Dalam di area semuanya atau yang terkena gigitan? Terkena gigitan. Contoh kalau kita tergigit di jari, ini dari ujung jari sampai pangkal sendi, itu kita tidak boleh bergerak. Oh gitu ya. Jadi mau kegigitnya di siku maupun di lengan maupun di jempol maupun di telapak tangan, itu dari ujung jari sampai pangkal sendi kita off. Kita off selama 48 jam karena bisa ular itu akan netral 48 jam setelah gigitan. Katakanlah 2 hari. Itu akan netral dengan sendirinya. Imun tubuh kita sudah melawan. Oh, melawan itu bisanya itu Mas? Iya, jadi setiap gigitan ular itu tidak serta-merta harus menggunakan serum anti bisa ular. Karena untuk menginjek serum anti bisa ular itu ada istilahnya kayak SOP-nya. Dalam artian kalau kita sudah mencapai fase sistemik, kita sudah tidak sadarkan diri, kita sudah istilahnya kejang, kita matanya sudah tidak bisa fokus, sesak nafas, sudah mual-mual, itu baru kita butuh serum anti bisa. Itu kalau berarti udah parah gitu. Tapi kalau tidak parah seperti saya ini, walaupun saya bengkak, walaupun tidak parah, tetapi itu sebenarnya sudah parah juga ya terkena gigitan itu Om ya. Sebenarnya bukan dikatakan parah untuk diri kita sih, nanti tergantung dalam artian kita penangannya seperti apa. Walaupun gigitan itu secara venom atau bisa ular yang diinjekkan tidak banyak, tetapi kalau kita penanganannya salah, itu juga bisa menjadi fatal. Contoh diikat. Nah, diikat itu tidak akan mengurangi resiko, justru itu akan menambah keburukan dari efek gigitan ular. Seperti itu. Diikat yang sebelah tangan sini apa yang kena sini gitu ya? Ya, yang kena sini kita ikat sini atau kita ikat di sini atau kita ikat di sini. Itu akan beresiko karena nanti darah itu akan mengendap dan bisa ular itu tetap akan menyebar karena bisa ular menyebar melalui sel getah bening atau darah putih, bukan melalui sel darah merah. Jadi percuma saja ketika kita ikat, itu akan menjadi lebih parah padanya. Seperti itu. Seperti mantap sekali lur. Tadi yang satu sudah tadi dikurangin apa pergerakan. Kita tidak boleh panik. Dan mungkin ada obat yang harus, mungkin ada obat yang apa ya, mungkin harus disiapkan di rumah atau apa untuk mungkin mengurangi bisa-bisa itu atau ada apa gitu Mas? Jadi kalau untuk obatnya sendiri itu yang tidak untuk ada. penanganan utama.
Itu tidak ada. Kita salah satu caranya hanya meningkatkan imun kita dengan cara minum air kelapa, makan yang banyak, minum madu seperti itu. Jadi istilahnya pengobatan dari diri kita sendiri. Istimewa lur. Karena nggak ada istilahnya secara medis kayak dedaunan itu yang ditempelkan akan mengurangi resiko bisa ular, itu tidak ada. Secara kita risetnya di ilmiah, kita di sains itu nggak ada. Nggak ada ya mas ya? Nggak ada. Jadi tetap harus diri kita yang melawan sendiri. Istimewa. Intinya seperti itu lur. Mungkin kalau ini digamblang secara luas itu nggak akan selesai lur. Mungkin ini saya ambil sedikit saja poin-poin penting untuk penanganan yang awal terkena gigitan ular berbisa. Untuk selanjutnya mungkin kalau misalnya ada usul dulur-dulur untuk mengedukasi lagi, mungkin kayak besok-besok kita bisa edukasi lagi ya Mas Bisma ya. Iya, mungkin untuk saat ini karena Mas Bisma juga ada aktivitas nggak lama ini lor, sama apa ya mencuri waktu untuk sama minta edukasi dari Mas Bisma. Mungkin untuk videonya yang saat ini kita cut dulu. Selanjutnya besok kalau misalnya dulur-dulur semuanya pengen lebih tahu tentang masalah itu, kita besok sama konco-konco semuanya akan membuat edukasi lebih banyak lagi dengan Mas Bisma. Oh ya Mas Bisma, saya sempat lupa. Ya. Tadi Mas Bisma punya TikTok ya tadi ya? Iya, punya TikTok. TikToknya Mas Bisma apa namanya Mas Bisma? Putri Valentina _ itu punya istri saya, kreatornya. Iya. Dan ini kontennya isinya reptil. Ada satu video yang meledak view-nya lor. Itu berapa Mas yang view-nya meledak itu? View-nya udah sampai sekarang 15 juta view. 15 juta view lor. Di TikTok lor, luar biasa. Dari edukasi itu Mas ya? Ya itu edukasi cara memasukkan ular dengan yang cara mudah itu. Nah, cuma itu. Itu. Ini kalau digali, banyak sekali lor, nggak akan selesai lor. Karena Mas Bisma juga punya kesibukan dengan rombongan Natrik Reptil. Ya, kita cuman saat ini sampai di sini dulu lor. Terima kasih Mas Bisma ya, atas waktunya. Ya. Edukasinya luar biasa karena ilmu dari Mas Bisma itu akan banyak bermanfaat buat dulur-dulur di YouTube ini. Ya. Siap. Terima kasih Mas Bisma, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Saya mohon pamit. Ya. Maaf waktunya saya ganggu ini ya. Ya terima kasih banyak Mas Bisma ya. Oke lor, gitu lor. Terima kasih lor. Jangan lupa follow juga TikToknya Mas Bisma. Ini ularnya ceritanya baru dimandiin Mas. Baru dimandiin. Biasanya kalau mandiin ular kayak gini berapa lama Mas? Mungkin setengah jam. Setengah jam. Ya tergantung nanti minumnya banyak atau sedikit. Tapi minum juga ya? Ya minum. Tapi kalau pas mandi kayak gini lebih agresif apa enggak Mas? Kalau sama di Dumbar biasa itu Mas? Lebih agresif kalau dia di luar. Apalagi kalau sudah mencium habitatnya, contoh dia udah masuk ke kebun, dia udah merasa itu di habitatnya, dia akan semakin galak. Tapi ketika dia di air, dia akan tenang. Contohnya seperti ini. Oh gitu ya. Tetapi mungkin untuk yang pro mungkin sudah seperti apa biasa ya. Tapi kalau yang lagi nyoba-nyoba, saya sarankan mendingan belajar dulu menjadi pro baru. Iya. Kalau gitu. Mental berani belajar. Nah, separuh-separuh ya. Oh. Kalau berani ya berani sekalian, ojo sampai bahasanya berani cuma separuh-separuh karena ini beresiko ini. Jangan nyepelekin. Iya. Walaupun sudah kenal lama tapi jangan sekali-sekali menyepelekan Mas ya. Iya, betul. Kadang mantap. Banyak yang seperti itu toh nyepelekin rumongso iso gitu ya. Fatal aja kalau nyepelekin. Jatuhnya fatal. Maka edukasi ini kan meliputi itu identifikasi ular, cara membedakan ular yang berbisa dan tidak berbisa. Terus nangke ke mitos-mitos ke masyarakat, apa yang dikatakan mitos itu nanti dibongkar dengan secara ilmiah atau sains. Dan nanti penanganan gigitan ular. Nah, ini yang saya rancu nih niku. Gigitan ular itu. Iya, penanganan gigitan ular ada yang diikat, ada yang bilang ularnya dimakan. Nah, itu kan semuanya salah. Ada yang disayat, ada yang ditempel batu. Nah, nanti dibongkar secara ular hijau itu kan cenderung kayak bau-daun. Nah, kalau king cobra itu sesuai kayak habitatnya kayak daun bambu kering gitu. Kecil-kecil. Dia tidak menggigit karena terbiasa. Ular maupun dipelihara dari kecil dia tidak menggigit manusia itu karena terbiasa. Jadi bukan karena ular itu kenal sama kita, tapi dia terbiasa berinteraksi dengan manusia. Kalau misalnya kita ketemu ular di sawah, ular liar gitu, itu instingnya lebih ganas lagi Mas yo. Lebih ganas karena instingnya dia kalau terganggu akan menyerang. Oh gitu. Tapi kalau kita menghindar ular akan diam. Oh. Karena kasus banyak tergigit itu karena tidak sengaja terinjak. Ular otomatis dia merasa terganggu, terancam, dia menggigit.
katakanlah kalau misalnya ular diem kita datengin pasti dia akan berontak juga untuk nyerang ya. Karena dia merasa terancam. Oh, Selama ular tidak merasa terancam, ular akan diam tidak menyerang. Prinsipnya nggak benar. oh istimewa ya. Edukasinya mantap lur. Ya, untune tasi. Nah, kalau potong mangke boten kurun maem iki. Boten. Mangane ulon-ulon. Iki nek asem buka taring. Nah, kita tongtrek. Buka saya. Nah, ini kita taringnya. Kiri. Tenang, boten apa-apa. Iki bingung gila iki. Iki taringnya lho, niki lho, pegal niki lho. Oh iya, ini taringnya masih ada lur, taringnya lur. Masih ada. Jadi ori ngene iki. Ori. Taringnya jangan dicoba lur, kalau yang tidak profesional jangan sekali-sekali mencoba. Bahaya. Jangan sekali-sekali mencoba karena ini berbahaya. King Cobra ini istimewa. Wush. Mas. Oh di lur. Oh betul lur. Kan kan pas jangake kabeh bate lho, Blek. Aku di kok. Beri ya. Rata-rata. Dikit dulu pasti ya, Blek. Dikit dulu pasti ya. Tengah. Lu sampan wis beranak kobra mas.